secara keseluruhan rahasia sholat bisa kita nikmati. Nikmatnya sholat bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai motivasi suksesnya kita hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Rabbul Izzati. Hanya karena kudrah iradahnya lah di pagi hari ini kita masih senantiasa istiqomah menjalankan salah satu syariat yang Rasulullah anjurkan, yaitu thalabul ilmi. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, guru kita, yaitu Rasulullah SAW. Hanya karena risalah-risalahnya lah hingga hari ini kita masih tetap bertengger memperjuangkan syariat Islam agar selalu tetap berdiri tegak lurus di dalam jiwa kita masing-masing. Ikhwati iman rahimakumullah, kebetulan di pagi hari ini Ahad pertama di bulan Ramadan untuk mengadakan kuliah subuh yang biasanya kita rutin jalankan di bulan-bulan sebelum Ramadan. Dan karena berhubungan dengan Ramadan, maka tema yang akan kita bahas bersama-sama ditentukan oleh Bapak DKM, yaitu rahasia sholat. Insya Allah kita akan bahas bersama-sama di pagi hari ini apa itu rahasia sholat. Karena kalau kita melihat kepada kebiasaan kita sebagai seorang muslim, seharusnya rahasia sholat sudah kita pahami. Yang menjadi persoalan pemahaman kita tentang sholat ataupun rahasia di balik sholat itu kadang mungkin kita lupa atau bahkan ada yang masih ragu buat apa kita sholat. Karena ada pandangan bahwa kita rajin sholat, tidak ada yang bolong-bolong, sehari semalam 5 kali 5 waktu kita menjalankan sholat yang wajib saja. Kadang kehidupan kita tetap saja begini-begini saja. La yamutu wa la yahya, teu hirup teu pae, anggar we kieu ngajek jereng, stagnan. Maka ada yang berpandangan gernaun ayeuna orang sholat tapi kondisi kita dalam kehidupan kieu-kieu keneh, angger-angger wae, teu aya kamajuan, tidak ada progres yang berarti bagi hidup kita. Oleh karena itu maka apa yang salah? Sholat unggal poe tapi anger hirup kieu, batur nu teu sholat anger nu beungharna.
Yang kaya, yang hidupnya senang, sukses menurut pandangan kita, bahkan kadang-kadang tidak pernah sholat. Dalam tanda kutip, pasti itu muslim misalkan. Hari non muslim agak semoga tak kudu dihitung deh. Iya mah sarwa-sarwa muslim, sholat tara, ibadah nu lain tara, tapi kehidupan anak jaya. Menurut pandangan kita, sukses dan bahagia. Oleh karena itu mari kita runut, kita telusuri dari mulai definisi sholat menurut bahasa hingga apa sih rahasia di balik sholat, sampai-sampai Allah memberikan satu gambaran kepada Rasulullah bahwa nanti kelak yang akan ditanya pertama kali amal kita di yaumil hisab adalah salat. Baik Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, definisi salat, apa itu salat? As-salatu fil lughah, salat dalam bahasa atau menurut bahasa kita sudah tahu bersama, as-salatu hiya ad-du'a. Salat itu adalah doa. Kenapa sholat dikatakan doa? Karena dari awal mulai kita takbir, ini kalau prosesi sholatnya secara teknis. Awal kita mulai menghadap ke kiblat, berdiri, kita sudah masuk kepada doa. Allahu Akbar, membaca iftitah, membaca Fatihah, membaca surat Sami Allahu liman hamidah, hingga kita di tiap gerakan itu tidak terlepas dari doa. Semuanya doa. Tapi kalau kita ambil dari akar katanya, as-salatu itu rumpun kata atau akar katanya sama dengan silah. Silatun. Apa itu silatun? Silah atau silatun atau wasola atau wusulu. Kita tahu ada istilah silaturahmi. Nah, sholat dengan silah itu sama, satu akar kata. Artinya apa? Silaturahmi naon artosna? Silaturahmi menyambungkan. Menyambungkan apa? Contoh silaturahim, hubungan, perhatian kita yang mendalam sehingga ada keterikatan, ada kekuatan yang erat, ada ikatan yang erat dan kuat, sehingga kita kapanpun dimanapun akan selalu merasa tersambung. Jadi sekali ini silaturahmi itu bukan duduk bareng, makan-makan dan pulang. Seperti halal bihalal engke mugi-mugi Allah maparin yuswa orang dugi ka Idul Fitri, sering di instansi, di perusahaan, dimanapun, bahkan di lingkungan kita berada, tempat kita tinggal, ada halal bihalal. Di antawisna halal bihalal teh duduk bareng silaturahmi, suka begitu bahasanya. Duduk bareng silaturahmi, balak kecerakan, tuang sareng, bubar. Nah silaturahmi itu bukan itu. Silaturahmi itu setelah orang ngariung, uih ke bumi masing-masing, mendoakan. Mendoakan antara kita dengan yang lainnya. Asilah itu ada hubungan yang sangat dalam, yang erat dan kuat sekali, menghubungkan rasa tali kasih kita.
Artinya as-sholat adalah latihan kita mendekatkan diri kepada Allah, menghubungkan kekuatan yang sangat kuat, yang erat sekali, sehingga tidak terputus. Tidak ada satu hal pun yang bisa memutuskan kita dengan Allah sehari semalam. As-sholat itu secara bahasa aja dulu gitu ya. Ya secara bahasa melatih kita agar tidak terputus dari perhatian Allah, dari perlindungan Allah, dari pengawasan Allah, dari pemberian Allah kepada kita. Maka kalau sholatnya yang benar, kita tidak akan merasa bingung, khawatir, dan Allah senantiasa terkoneksitas dengan kita. Contohlah kehidupan hari ini, HP, handphone, lamun sinyalnya kuat man halus, connect. Tapi ketika sinyal jelek, maka jelek. Nah sehari semalam Allah melatih kita untuk koneksinya itu kuat, terus terhubung terus dengan Allah agar kita tidak terputus dari perhatian Allah, dari pemberian Allah, dari perlindungan Allah, dari semua yang kita butuhkan di dunia ini terkoneksi dengan Allah dengan kuat, maka insya Allah naon wae kebutuh orang bakal ditedunan. Nah rahasianya nanti salah satunya dalam kondisi apa saja si sholat itu harus kita laksanakan. Sedarurat apapun Allah tidak pernah menyeru atau berfirman, Rasul tidak pernah bersabda mangga eureun salat daya. Begitu dahsyatnya salat nanti, di balik rahasia yang akan kita kupas, di balik dahsyatnya salat itu sehingga Allah dan Rasul tidak pernah menghentikan salat dalam kondisi sedarurat apapun. Nepikan dinu kondisi perang, Allah tetap menyerukan kita untuk sholat. Berarti badag pisan pengaruh sholat bikin kehidupan orang. An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tatma'nantum fa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fa idza, dan apabila kamu qadaytumus shalat, telah menyelesaikan salat, fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah, qiyaman, dengan berdiri, wa qu'udan, atau duduk dan duduk, wa 'ala junubikum, maupun berbaring di antara kalian. Fa idza manantum, dan apabila kalian telah merasa aman, fa aqimus shalah, maka dirikanlah salat. Inna sholata, sesungguhnya salat, kanat, keadaannya, alal mukminin, bagi orang-orang mukmin, kitaban mawquta, sesuatu kewajiban yang waktunya telah ditentukan. Ikhwati iman rahimakumullah, ayat 103 dalam surat An-Nisa ini asbabun nuzulnya adalah kondisi Rasulullah sedang berperang. Jadi dalam kondisi sedarurat apapun, Allah di sini menjelaskan, fa idzat manantum, apabila kalian telah merasa aman, fa aqimus shalah, dirikanlah salat. Artinya tidak ada waktu sedetik pun kalau kita masih mampu mendirikan sholat
maka dirikanlah. Perintah yang pertama untuk menjalankan sholat dalam keadaan aman. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Sholat yang doa, tapi dibarengi oleh fadhkurullah. Berzikirlah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah. Ada dua makna dalam ayat ini, dalam kalimat fadhkurullah. Yang pertama secara teknis, kalau sudah sholat, ulah gancang-gancang, indit. Assalamualaikum, assalamualaikum, cengkaknya jeleng, lumpat. Itu mah sholat barudak. Tapi fadhkurullah, berzikirlah, wiridan heula, tumanina genela setelah salam teh berzikir kepada Allah. Wiridan cek bahasa orang. Tapi makna yang lebih dalamnya fadhkurullah. Kenapa Allah menyuruh lagi kita untuk mengingat Allah? Karena ada di antara kita, sebagian kita pas mimiti takbir khusyuk, tapi setan ngagoda beres takbir ingat kemana-mana, pikiran tidak khusyuk. Maka Allah menyuruh untuk fadhkurullah, ingatlah kepada Allah. Mana tadi sholat terbalik, itu 2 rakaat, 3 rakaat, tapi ke subuh jadi 3 rakaat tak pohon. Setan tidak menggoda sebelum kita sholat, karena tahu setan, orang mukmin itu pasti akan mendirikan sholat. Tapi setan menggoda kita ketika kita sudah berdiri di depan, menjadi imam, menjadi makmum, sama saja digoda oleh setan. Maka ayat yang 103 ini menjelaskan kepada kita tidak ada ruang sedikit pun untuk tidak sholat. Makna yang lainnya, ingatlah setelah sholat kepada Allah, rekir nangtung, rekir diuk, rekir berbaring. Sehingga ada dalam hadis Rasulullah yang menjelaskan, apabila kita sholat tidak bisa berdiri, maka duduklah. Tidak bisa duduk sambil tidur, sambil berbaring. Sambil tidur mau sholat sare, Pak. Sambil berbaring. Berbaring belum tentu tidur, tapi kalau tidur pasti ayah berbaring, dengan nomor berbaring pasti sare biasanya. Oleh karena itu, mengingat Allah tidak ada habisnya. Untuk apa tadi? Koneksitas kita. Supaya sinyal orang itu terusan pinuh. Nah, dalam hal ini, jika kita mendirikan sholat dengan benar, koneksitas kita kepada Allah akan penuh. Sinyalnya teh alus wae. Kalau sinyal sudah bagus, tentunya ada konsekuensi logis dari Allah. Apa konsekuensi logisnya? Muslim yang benar-benar mendirikan sholat akan dinaikkan derajatnya oleh Allah dibanding muslim yang tidak melaksanakan sholat. Naiknya muslim jadi derajat tinggi itu sehingga kumaha? Ketika Allahu Akbar, tidak ada yang akbar selain Allah. Makanya ada yang mengkritisi kalau mengadakan pengajian umum, namanya jangan tablik akbar. Karena akbar hanya mutlak milik Allah. Akbar, kabir, itu beda artinya. Kabir itu besar, akbar maha besar. Sogir itu kecil, asgor sangat kecil. Maka ganti tablik akbarnya dengan pengajian umum atau apalah namanya. Yang jelas katanya jangan memakai kata akbar. Nah, di sini kalimat takbir mengatakan sesuatu sekaligus meniadakan yang lainnya.
La ilaha, tiada Tuhan illa, kecuali Allah. Meniadakan yang satu dan menghadirkan yang lain, menguatkan yang lain, bahwa tidak ada yang paling besar kecuali Allah. Tidak ada Tuhan, la ilaha illallah. Illa di sini kecuali la-nya itulah nafiatul jinsi, menghilangkan sesuatu yang lain. Dalam ilmu bahasa Arab ada yang disebut balaghah. Balaghah itu perumpamaan. Engkau bagaikan bintang. Ketika datang matahari, bintang bersinar tidak? Ketika datang matahari, sinar bintang terlihat tidak? Tidak. Banyak Tuhan yang diyakini oleh manusia, tetapi ilallah, hanya Allah yang mutlak kita jadikan tempat untuk bersandar, meminta, memohon. Jadi la ilaha illallah, la nafiatul jinsi, la-nya itu la meniadakan yang lain. Bintang itu bersinar, tetapi ketika ada matahari, terus ayat deui, sinar bintang sudah tidak tampak lagi karena matahari lebih terang. Nah, penghambaan kita ini yang naik derajat tuh di sini. Mun orang takbir, tapi orang sombong kene, dada orang dibusungkeun kene, ngaku kene orang pang pinterna, pang solehna, pang beungharna, pang jegudna, segala rupa pang. Maka Allah akan jatuhkan kita serendah-rendahnya. Padahal makna dari gerakan sholat dan bacaan sholat di awal kita mendirikan sholat itu sudah menghambakan diri kita kepada Allah. Allahu Akbar, maka kita harus mengecilkan diri, meniadakan diri kita. Hanya Allah yang paling besar, paling kuasa, paling dari segala yang paling. Nah, muslim yang mengaku Allah itu adalah Tuhannya, maka dirinya akan merendahkan diri serendah-rendahnya dengan dibuktikan dengan apa? Penghambaan kita kepada Allah dibuktikan dengan sholat. Ku gerakan ogepan tadi, takbir, ruku, terus turun, sujud. Nah, sudah di bawah itu. Jadi lamun ayeuna ngaku muslim, Anda muslim? Ya. Suka sholat? Tara. Artinya dia tidak membuktikan dirinya sebagai muslim, menghambakan dirinya kepada Allah dengan tidak sholat. Maka keimanannya perlu dipertanyakan lagi. Dastara sholat. Gitu. Saya sudah pernah jelaskan ini di khutbah Jumat, bahwa puasa Ramadan itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tapi lamun teu sholat percuma. Karena orang puasa nahan hawa nafsu, lapar, dahaga, dan syahwat, tapi teu sholat. Nah, ini buktinya. Berarti tauhidnya can benar. Dan pembuktian seorang yang beriman secara kasat mata ataupun secara lahiriah dan batiniah itu adalah sholat. Sholat pembuktian keimanan seorang hamba kepada Allah. Kenapa kita harus membuktikan sholat itu? Karena akan Allah balas. Wa makanallahu liyudi'a imanakum innallaha bin nasi la raufur rahim. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu sekalian. Menurut para mufassir,
iman kamu sekalian di sini adalah salat. Jadi lamun orang ngaku hamba Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan salat. Naon cenah? Nanti ada bukti dari Allah bahwa Allah tidak menyia-nyiakan salatnya seseorang. Innallaha sunnya Allah bin nasi bagi manusia itu adalah la raufur rahim. La raufur rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Ikhwati iman rahimakumullah. Bukti yang nyata bahwa kenapa kita harus sholat. Innani annallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholat li dzikri. Surat Toha ayat 14 lebih menguatkan kembali. Jelas pisan di dia bukti innani, kata Allah, sesungguhnya aku, ana deui tambah deui ku ana. Innani, sesungguhnya aku, ana, aku, Allahu Allah. La ilaha, tiada Tuhan illa ana, kecuali aku, fa'buduni. Kalimat saya sering ungkapkan, huruf fa dalam bahasa Arab itu adalah satu kata sambung yang artinya menyambungkan satu pekerjaan yang tidak ada jeda. Idza kumtum ila salat fagsilu wujuhakum. Apabila kamu akan mendirikan salat, fagsilu wujuhakum. Tidak summa. Fa itu artinya kemudian. Summa juga kemudian. Tetapi bedanya kalau summa ada jeda waktu, ada yang ayat ngahalangan heula muncul orang. Tapi kalau fa itu tidak ada jeda waktu, langsung. Idza qumta ila salat, kalau engkau ingin mendirikan salat, fagsilu wujuhakum. Naon artinya? Gawat langsung wudu. Mun rek salat kudu wudu heula. Di sini pun innani, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan illa anna, kecuali aku, fa'buduni. Mun ngaku Allah teh pangeran orang, fa'buduni, ibadahlah, maka beribadahlah kepadaku, maka sembahlah aku. Dengan cara bagaimana pembuktiannya? Fa'aqimis shalah, dengan mendirikan sholat. Jadi bukan melaksanakan sholat sebetulnya artinya itu, tapi mendirikan sholat. Qoma yakumu qiyaman. Akim itu terambil dari kata qoma. Qoma artinya dirikanlah sholat. Kenapa tidak fa'il? Fa'ilus sholat. Laksanakanlah sholat. Karena Allah mengatakan as-sholatu imaduddin. Salat itu ada tiangnya, ada tiang nangtung ngagoler. Ada tiang manangtung. Mata kalamun qoma yakumu qiyaman, aqimus shalah, dirikanlah salat. Itu membuktikan bahwa kata Rasul, barang siapa yang mendirikan salat berarti dia telah mendirikan agamanya. Barang siapa yang tidak sholat, maka dia telah merubuhkan agamanya. Hadis riwayat Muslim. Lidzikri, dan ingatlah kepadaku. Allah selalu menyertakan kalimat sholat dengan lidzikri, dengan zikir kepada Allah. Sebab tadi ada yang sholat tapi teringat ke Allah. Ya, kebut saja sekarang. Nomor hiji, rahasia sholat, yaitu tadi yang pertama, menaikkan derajat. Apa buktinya? Ketika Rasulullah menerima perintah sholat ini, Allah memanggilnya bukan dengan Rasul, bukan dengan kalimat Nabi, tetapi surat Al-Isra ayat 1 berbunyi, Subhanalladzi asra bi abdi. Dan maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya. Jadi semakin kita disebut hamba, semakin disebut sebagai abdun, itu semakin tinggi Allah naikkan derajat kita. Allah tidak menyebutkan aku perjalankan Rasulullah, aku perjalankan Nabiullah, tidak, tapi asru bi abdi, dan aku perjalankan hambaku untuk menjalankan perjalanan Isra dan Mi'raj. Satu, jadi di kalimat abdun, ketika kita menjadi abdun, maka Allah tinggikan derajat kita. Nabi Sulaiman dengan berbagai kelebihannya dari nabi yang lain, bisa memindahkan awan, bisa membolak-balikan angin, bisa berbicara dengan berbagai makhluk. Dan Allah katakan dengan kalimat wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwabun. Kami anugerahkan kepada Daud dengan memiliki anak yang bernama Sulaiman, dan dia di sini Sulaiman adalah sebaik-baik hamba. Ketika Allah ingin meningkatkan derajat manusia, maka Allah katakan dengan abdun. Nabi Zakaria sudah berpuluh-puluh tahun berumah tangga, tetapi tidak memiliki keturunan. Maka ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Allah di mihrab. Mihrab itu tiga ya Pak imbarannya. Mihrab itu tempatnya Maryam berdoa kepada Allah. Segala macam kebutuhan Maryam selalu disodorkan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria hanya orang menguji ke Maryam. Dah hafal Nabi Zakaria, rek daharinana, rek bajuna, itu datangnya dari Allah. Wahai Maryam, apa yang kau butuhkan itu yang aku berikan. Dari mana? Maryam menjawab, itu dari Allah. Kusabab naon? Dia selalu berdoa, sholat di mihrab. Maka ketika itu Nabi Zakaria mencek bahasa orang mah, nginjem tempat mihrabna Maryam, bikin ngedoa ke Allah, dan cek ukuran jelema mah umur geus kolot puluhan tahun, istrinya sudah menopause, tidak ada, mencek bahasa jelema manon kedokteran mah, tidak ada kemungkinan untuk memiliki keturunan. Mendelepat Nabi Zakaria sudah 80 tahun, tak 90 tahun, istrinya sudah menopause, cek ukuran jelema mual mungkin boga budak. Maka Nabi Zakaria berdoa di dalam sholatnya, masih berdiri, dalam kondisi berdiri, mencek bahasa orang, ya Allah, cek ukuran jelema mah abdi tetos teu mungkin boga keturunan, tapi kekuasaanmu, kemaha dahsyatanmu yang bisa menghilangkan apa yang dikatakan tidak mungkin oleh manusia. Manusia punya keterbatasan, tetapi engkau tidak pernah ada keterbatasan. Maka Nabi Zakaria disebutna abdun. Zakar zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nabi Zakaria belum selesai sholat, malaikat Jibril sudah datang memberi berita gembira. Wahai hamba Tuhan, ya Zakaria, rahmat dari Tuhanmu telah turun, engkau akan menjadi seorang ayah. Ini kedahsyatan sholat. Ada sesuatu yang di luar nalar, jelema geus gering ripu jeung sakarupana, tapi bisa jag-jag deui nalika urang memohon kepada Allah di dalam sholat, yang tadi zikir yang tidak pernah kita tinggalkan.
Nabi Nuh juga sama. Allah angkat dengan mengatakan dengan kalimat abdun. Zurriyata man hamalna ma'anuhi innahu kana abdan syakura. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia atau Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ini beberapa ayat yang kita gambarkan bahwa semakin merendahnya kita, berkililah sujud orang di hadapan Allah, maka kita sudah menghambakan diri kita kepada Allah. Dan memang itu kewajibannya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang bisa menyerupainya sedikit pun. Allah inginnya disembah, kita tidak perlu ingin disembah. Allah yang wajib diagungkan, Allah yang wajib disembah, Allah yang wajib dipuji. Urang manteu. Kita hanya untuk memuji, menghamba kepada Allah, meminta, memohon. Makanya Allah naikkan derajat kita. Semakin kita merasa kecil, derajat kita semakin tinggi. Semakin kita sombong, maka derajat kita semakin rendah. Yang wah panjang ting, opat ting, gede lah. Yang kedua saja di sini, kenapa Allah mengatakan bahwa sholat itu adalah satu amalan yang akan ditanya di awal ketika kita dikumpulkan di yaumil hisab? Karena ini adalah bukti ketauhidan kita. Nomor kedua, kalau kita mengingat Allah di dalam kesulitan, mun bener orang sholatna, alladzina amanu wa tatma'inul qulub. Mun jelema anu beriman mah nalika dibere masalah, ketika Allah turunkan sebuah ujian, sama ujiannya mah eta kene. Kasih A nu tara salat jeung kasih B nu sok salat, ujiannya sama. Tetapi cara kita menerima ujian itu yang bisa menjadikan kita tatma'inul qulub. Wasta'inu bisabri wassalam. Ari wasta'inu teh artina naon? Dalam salat kita selalu membaca itu. Wasta'inu bisabri wassalam. Kalimat wasta'inunya itu sering kita mintakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'in tadi. Kita terima masalahnya dan kita terima masalahnya, kita sabar dengan masalah itu dan kita bawa ke dalam sholat. Jadi maksudnya lamun nu beriman mah masalah pasti boga, masalah pasti dikasih oleh Allah, tapi kita sabar dan bawa ke dalam doa di dalam sholat. Abdi teh gaduh biji budak teh dia lama dididik teh bener, kita ngaji ka madrasah, tapi geus gede nah kieu budak teh pergaulanana salah ku zaman ayeuna mah komo. Tadina ditiung jadi dibuka tiungna, tadina normal jadi LGBT. Ada itu. Ini kisah nyata. Bapak indung bapana rajin ibadahna, malah mah indungna make cadar segala rupa. Anaknya dipasantrenkeun, tapi ketika dia dewasa jilbab dibuka, bahkan jadi LGBT. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillahi min dzalik. Ini ujian bagi kita, bagi orang muslim itu, bagi saudara kita itu. Nah, bawa karena salat. Maka Allah, Rasul menganjurkan kalau kita ingin berdoa, sebelum meminta apa yang kita inginkan, ucapkan kalimah-kalimah nama-nama Allah yang berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Asmaul Husna
ayat 88 nama Allah, kita ambil salah satunya, kaitkan dengan apa yang akan kita inginkan. Mun orang minta kesabaran, ambil kalimat Allah maha naon, minta kekuatannya, minta dilapangkannya, itu harus selalu kita bawakan dulu nama Allahnya. Sehingga orang minta memohon ke atasan, pan orang teh DP merendahkan diri, Bapak mohon maaf, bukan saya mau lancang, saya mau minta izin, bla 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 bla. Orang tekan te sesentaknya. Makanya dianjurkan kita berdoa tidak dengan suara keras. Kudu lalaunan da Allah matetorek. Ingatlah Allah dalam hatimu dan rendahkan hati dan buktikan atau tembongkan rasa takut orang ketika kita berdoa di pagi dan di sore hari dengan tidak mengeraskan suara. Surat Al-A'raf ayat 205. Artinya kesimpulan alahnya dua rahasia sholat. Kesimpulannya kita harus sholat sebelum sholat. Kita intina teh kudu khusyuk sholat teh. Nah khusyuk sebelum sholat. Kita selalu memaknai khusyuk sholat itu ketika sedang mendirikan sholat. Padahal khusyuk sholat teh harus kita laksanakan jauh-jauh kita sebelum berdiri mau sholat. Nyata dari mulai kita mengambil air wudhu, dari mulai kita berpakaian, sudah siap, orang terek sholat gitu. Jadi khusyuknya sholat itu harus diawali sebelum sholat. Hari orang mante khusyuk sholat tengke pas disebut khusyuk teh pas rek takbir. Padahal anjurannya khusyuk sholat itu kita bisa meraih nikmatnya sholat ketika kita mempersiapkan sebelum sholat. Kadang kita pakai kaos nano ayat tulisan, eta ge hadiah tinu melicet, ayat tulisan deluxe, ayat tulisan naon, sangeuna we sholat. Mari kita bayangkan Allah itu adalah yang maha itu, sehingga orang di kantor atasan orang. Mana mungkin kita menghadap atasan kita dengan baju yang seadanya. Biasa lagi orang teh make kameja rapi, di celana rapi, di sepatu anu hade, darek pangijeung dunungan. Betapa secara fikih memang boleh da aurat lalaki mah tina bujal teu beuringan tuur, tapi banyak orang memakai kolor salat. Kita mau menghadap Allah bukan menghadap manusia. Menghadap manusia aja pakai kameja, pakai jas, pakai dasi. Banyak menghadap ke Allah memakai kolor, memakai kaos hadiah. Da teu boga deui nya teh naon teu boga deui mah ngancik we atuh nu halus hareupeun Allah teh. Nah itu khusyuknya itu mulai dari sana. Wudunya yang tertib, tapi juga tidak lama. Aya nu sajam wudu teu anggeus-anggeus aya. Padahal itu digoda oleh setan yang ada di tempat wudhu. Nah setelah itu baru kita berdiri. Dan yang terakhir sholat setelah sholat. Khusyuk setelah sholat. Yang sholat itu poin penting terakhir adalah yang harus kita perhatikan, lamun dilema anu bener-bener sholatnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang sholat itu harus bisa mencegah sesuatu yang tanha itu mencegah al-fahsya. Fahsya dengan munkar bedanya apa?
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tahsya itu hubungannya dengan syahwat, pelecehan, apalagi penyimpangan, diganu tadi, yustitiung rabbih, dibuka jilbabna, LGBT. Ini fahsya. Kalau munkar urusannya dengan bab wasibel tuh, nah, maok, rampok, korupsi, nah itu munkar. Munkar itu artinya kan ingkar. Ada hadis munkar, hadis yang di dalam itu diingkari karena perawinya, karena isinya. Nah, munkar di sini mengingkari apa yang dia lakukan. Sebetulnya dirinya mengingkari apa yang dilakukannya, tapi karena ada dorongan tadi dari setan, ya dilaksanakan. Nah, kalau orang yang sholatnya benar, harus bisa tanha anil fahsya iwal munkar. Kenapa? Karena orang tersebut selalu berzikir mengingat Allah. Balik di masjid, bahwa masuk ayah heureuy, canak nu saena tunda nu gorengna, cokot sendal nu alusna, tunda nu bututna. Nah, artinya secara keseluruhan rahasia sholat bisa kita nikmati. Nikmatna sholat bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai motivasi suksesnya kita hidup. Kalau kita katanya sholat bisa menjadikan kita sukses dan bahagia. Mohon benar sholat, jadikan motivasi kita untuk menjalankan ibadah sehari-hari duniawiyah menjadi ibadah yang termotivasi sebagai bekal ukhrawiyah. Dinu azan. Kalimat azan itu, ayat azan itu artinya naon? Azan itu terambil dari kata udhunun. Udhunun itu artinya telinga yang harus didengarkan oleh kita sehari semalam adalah panggilan Allah, konektivitas tadi. Selama 24 jam, 5 waktu kita dibuat kuat sinyalnya dengan suara azan. Yang kedua, dari kalimat azan itu ada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah ini, hayya 'alal falah ini, qad aflahal mu'minina. Sungguh akan bahagia, meraih kemenangan, keberuntungan bagi siapa yang memperhatikan sholat. Jadi para ulama, para mufassirin, perbaiki sholat kamu kalau kamu ingin menjadi hidup ini lebih sukses dan bahagia. Namun orang yang sukses, yang bahagia di dunia, perbaiki sholat, maka nikmatnya sholat akan terasa bagi kita, tidak sebagai kewajiban yang menjadi paksaan. Dah berat lamun sholat dijadikan kewajiban, berat. Sehingga ayeuna orang sahur teh hoream berat tunduh. Nah, kalau sudah menjadi sebuah motivasi dalam hidup, maka sholat nikmat sekali rasanya dan kita tidak akan mau meninggalkan sholat. Itu saja mungkin beberapa kemuliaan dari sholat, kebermanfaatan sholat bagi diri kita dan juga bagi lingkungan kita. Orang yang sholat tidak akan mungkin berkata buruk, berkata kotor, menyinggung tetangga dan sebagainya, karena kita dijaga oleh Allah dari doa ke doa dan zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini diberi kekuatan menjalankan ibadah saumnya dan juga diberi kekuatan mendirikan sholat dengan sesuai aturan Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Allahumma salim di Ramadan wa salim Ramadan ali wa salimhu minni mutaqabbalan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.